Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak semua. Semoga sehat walafiat untuk pagi hari ini. Ya, perkenalkan, nama Pak Guru M. Kamaludin SPT, biasa dipanggil Pak Kemal. Tentu kalian sudah kenal karena semenjak kalian daftar di sini di SMK PP Negeri Bima, kalian sudah mengenal Pak Guru. Nah, untuk mata pelajaran yang diajar itu Pak Guru mengajar dasar-dasar pemeliharaan ternak untuk kelas 10. Nah, adapun yang belum mengenal Pak Guru bisa dilihat dengan jelas foto profil Pak Guru. Ya, sebelum ke materi, kita akan membahas dulu materi apa saja sih yang akan dibahas selama satu semester atau selama eh, 6 bulan ini. Yang pertama adalah KIKD selama satu semester meliputi yang pertama menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disebut dengan K3. Yang kedua adalah memahami anatomi dan fisiologi reproduksi ternak atau ruminansia, unggas dan aneka ternak. Yang ketiga memahami perkandangan ternak baik dari ternak ruminansia, unggas dan aneka ternak. Selanjutnya yang keempat menerapkan pemberian pakan dan air minum pada ternak ruminansia, unggas, dan aneka ternak. Yang kelima, menerapkan pengoperasian farm ternak, baik itu ternak ruminansia, unggas, dan aneka ternak. Dan yang terakhir adalah menganalisis hasil recording atau pencatatan pemeliharaan ternak, baik itu ternak ruminansia, unggas, dan aneka ternak. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu alat pelindung diri, kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disebut dengan K3. Nah, dari ilustrasi gambar di slide ini, tentu ini merupakan alat pelindung dari kesehatan dan keselamatan kerja, seperti ada yang namanya helm, masker, kacamata, kaos tangan, bahkan yang lebih penting adalah pelindung diri atau pelindung badan, yaitu baju praktek atau baju untuk melindungi diri kita masing-masing. Ya, langsung ke pembahasan. Yang pertama adalah menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disebut dengan K3. Apa sih yang disebut dengan K3 itu sendiri? Ya, kalau yang disebut dengan K3 menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor per 05 1996 tentang sistem keselamatan dan kesehatan kerja, itu adalah dengan penerapan sistem manajemen K3 dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang yang berada di tempat kerja. Nah, pengertian lain daripada K3 itu adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapan guna mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Selanjutnya adalah penerapan sistem manajemen K3. Yang pertama adalah penerapannya untuk menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja. Yang kedua adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Jadi yang ketiga ini maksudnya itu adalah dari kita menerapkan K3, kita terlindungi atau terciptanya lingkungan yang aman, efisien, dan produktif. Dalam K3 ada 3 norma yang selalu harus dipahami. Yang pertama adalah aturan berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi dalam alat-alat pelindung itu ada beberapa aturan yang harus kita patuhi. Yang kedua adalah diterapkan untuk melindungi tenaga kerja. Jadi keselamatan kerja ini patut untuk kita lindungi bagi tenaga-tenaga kerja yang sedang bekerja. Yang ketiga adalah risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ini maksudnya adalah apabila kita tidak menggunakan aturan
K3, maka akan terjadi risiko kecelakaan yang akan timbul pada kemudian hari. Apa aja sih sasaran dari K3? Nah, sasaran dari K3 itu adalah yang pertama adalah menjamin keselamatan operator dan orang lain. Yang kedua adalah menjamin penggunaan peralatan aman dioperasikan. Yang ketiga adalah menjamin proses produksi aman dan lancar. Secara teoritis, istilah-istilah bahaya yang sering ditemui dalam lingkungan kerja meliputi beberapa hal. Kalian pernah mungkin ke sebuah instansi yang ada tulisannya, contohnya aja yang ada tulisannya danger. Nah, itu paling ditandai dengan sebuah spanduk atau sebuah tempelan bahwa di situ tulisannya danger. Itu maksudnya itu adalah itu tempat yang berbahaya. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hazard. Hazard atau yang disebut dengan sumber bahaya ini adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan, atau menghambat kemampuan pekerja yang ada. Yang kedua adalah danger atau tingkat bahaya. Peluang bahaya sudah tampak atau kondisi bahaya sudah ada, tetapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan preventif. Yang ketiga adalah risk. Risk ini adalah prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Yang keempat adalah insiden. Insiden ini adalah maksudnya adalah munculnya kejadian yang bahaya atau kejadian yang tidak diinginkan yang dapat atau telah mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas badan atau struktur. Dan yang terakhir adalah accident. Accident ini adalah kejadian bahaya yang disertai adanya korban dan kerugian. Itu baik dari kerugian dari manusia itu sendiri ataupun benda. Persyaratan K3 dalam dunia usaha di lingkungan peternakan itu adalah penerapan sistem manajemen K3 dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang yang berada di tempat kerja. Ini menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Men 1996 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Apa sih yang dimaksud dengan sistem manajemen K3? Sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3. Ya, sebelum masuk ke slide berikutnya, kalian setelah kalian menonton sebuah video ini, maka kalian diharapkan untuk mampu apa sih dari K3 itu sendiri, bagaimana sih contoh dari K3 itu sendiri, dan apa akibat jika seorang pekerja tidak melindungi diri dengan alat pelindung atau yang disebut dengan K3. Nah, ini ada tugas kalian akan kumpulkan pada hari yang sama. Tugas yang pertama adalah sebutkan apa saja alat pelindung diri, kesehatan, dan keselamatan kerja atau yang disebut dengan K3. Yang kedua adalah yang kedua adalah apa akibatnya jika tidak menggunakan alat pelindung diri, kesehatan, dan keselamatan kerja atau disebut dengan K3. Ini maksudnya nomor 2 ini adalah apa akibatnya jika tidak menggunakan alat tersebut. Soalnya hanya 2, selamat bekerja, dan untuk ketentuan tugasnya itu, yang pertama adalah tugas dikumpulkan hari ini jam 8 malam atau jam 20.00 WITA atau selesai sholat Isya. Yang kedua adalah tugas ditulis atau dicatat di buku, kemudian difoto dan dikirim ke
Pak Guru melalui via WhatsApp. Dan yang ketiga adalah keterlambatan pengumpulan tugas, Pak Guru tidak akan menilai. Oke, sudah paham dari beberapa soal yang di atas nomor 2. Kalau tidak paham, tinggal japri aja Pak Guru. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.